Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi anak kelas 12. Saya menyampaikan buku fikih ini sekarang akan mengulang kembali karena sudah pegang buku masing-masing yang saya telah cek di perpustakaan bahwa kelas 3 sudah menerima edaran buku LKS semuanya. Maka kita semua perlu mari cek kita bersama dalam buku kita masing-masing. Dalam bab yang pertama yaitu masalah khalifah atau khilafah. Dengan bab yang pertama ini, khilafah dan khalifah itu bisa kita bedakan nanti dalam bukunya kita masing-masing. Maka di sini pengertian khilafah itu adalah kepemimpinan tentang pemerintahan dan negara. Sedangkan khalifah yang sering disebut-sebut itu adalah khalifah pengganti pada zaman setelah Rasul. Hanya terbatas 4 orang. Karena 4 itu namanya jamak yang disebut khulafaih, yang disebut khulafair rasyidin. Nah, karena itulah antara khalifah dan khilafah yang pengertian dalam buku ini adalah pengertian tentang pengganti. Sedangkan khalifah sendiri itu pengganti daripada kepemimpinan agama. Sedangkan khilafah kepemimpinan tentang negara dan pemerintahan. Maka di sini pengertian khilafah yang ada dalam buku ini sesuai dengan negara kita sebagai mayoritas Islam. Maka disebut khilafah tentang pemerintahan atau kepemimpinan. Sedangkan khilafah itu banyak pengertian. Ada kepemimpinan dalam negara, kepemimpinan dalam sholat, dalam masyarakat, dan lain sebagainya yang disebut imamah atau yang disebut imarah. Pada umumnya kalau di Indonesia, kalau pemimpin itu disebut umaro'un. Maka kepemimpinan umaro itu tentang pemerintahan. Kalau masalah ulama atau khalifah masalah agama, maka dipadukan di sini yang disebut khilafatun, ngambil daripada halafah yahlifu khilafatun dalam bahasa Arab. Itulah yang perlu dibahas kembali. Kita bisa mengambil hikmah yang ada di buku kita masing-masing yang telah diambil itu. Maka saya hanya sekitar mengulang berdasarkan itu semuanya di dalam Al-Quran tentang kepemimpinan itu yang disebut dalam surat An-Nisa ayat 9, ayat 59, surat An-Nur 55 itu. Ini masalah pengertiannya. Tahu dasar-dasar yang harus kita ambil di dalam Al-Quran dan hadisnya. Kamu sudah punya buku masing-masing. Kenapa saya mengulang itu? Kan nanti buku LKS itu akan saya kumpulkan apa yang ada dalam buku LKS itu, tugasnya harus diisi dalam ujian-ujian yang telah diterangkan seperti aktivitas 1, aktivitas 2 dan 3 itu kewajiban kamu semua. Makanya saya terpaksa harus mengulang kembali dalam buku ini karena sudah kita punya buku masing-masing. Seperti yang nomor B itu halaman 6, pengertian khilafahnya kamu bisa diartikan sendiri di dalam buku itu karena saya hanya sekitar mengulang tadi dari pertemuan pertama yang telah kita lewati. Itu dasar-dasarnya dalam hadis dan dalam
Al-Quran pada surat An-Nur halaman 55 itu. Sedangkan khilafah itu mempunyai tujuan. Apa tujuannya? Di sini ada 4 tujuan. Nah, ini yang perlu kita ingat kembali. Yang 4 itu daripada tujuannya melanjutkan ke pemimpinan agama selama atau setelah wafatnya Rasul. Yang kedua, untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin, untuk menjaga stabilitas negara dan kehormatan agama. Yang nomor 4, untuk membentuk suatu masyarakat adil dan makmur. Dasar-dasarnya juga ini yang nomor itu, dasar-dasarnya juga ada 4. 1, jujur. 2, adil. Nomor 3, bertauhid. Yang nomor 4, kedaulatan rakyat. Lah, daripada yang 4 tersebut di atas, baik daripada tujuan maupun dari dasar-dasarnya itu tidak menyimpang dan sesuai dengan aturan yang ada di negara kita. Karena negara kita ini adalah mayoritas Islam. Nah, itulah yang perlu kita kaji. Karena apa? Dengan dasar dan tujuan yang seperti ini, apabila kita kelas 3 ini nanti lulus menjadi kepemimpinan baik dalam rumah tangga maupun kepemimpinan dalam kenegaraan dan lain sebagainya, kita mengambil hikmah yang ada dalam buku ini, insya Allah menjadi kamu semuanya menjadi kepemimpinan yang baik dan terbentuknya keluarga dan negara yang menjadi negara dan keluarga thayyibatun wa rabbun ghafur. Begitulah diantaranya khalifah yang atau khilafah yang kita anut atau yang kita ketahui dalam buku fikih ini. Sedangkan perbedaannya di antara khilafah dan khalifah itu ini pada halaman berikutnya. Mari kita kaji bersama dan kita teliti bersama. Nah, itulah perbedaan antara khalifah dan khilafah. Sudah umum di mana-mana, sedangkan khalifah itu adalah pengganti daripada kepemimpinan Rasul. Artinya bukan pengganti Rasul. Karena Nabi kita ini Nabi yang terakhir, tidak ada penggantinya. Hanya meneruskan perjuangan agama dan kepemerintahan serta politik secara Islam. Kalau ada di antara orang yang mengaku pengganti Nabi dimanapun dan karena apapun dan bagaimanapun, itu adalah tidak benar. Lah, itulah kepemimpinan dan pengganti daripada Rasul itu. Dengan syarat-syarat khalifah antara lain sebagai berikut itu. Yang pertama, berpengetahuan luas. Nomor 2, adil. Yang nomor 3, kompeten, yaitu memiliki pemimpinan atau potensi yang berupa tanggung jawab. Yang berikutnya, sehat jasmani dan rohani. Insya Allah juga ini tidak bertentangan dengan negara kita dan dari kita semuanya apabila mengikuti daripada aturan-aturan yang ada dalam buku fikih ini adalah benar karena berpedoman dan berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Cara-cara di sini ada cara pengangkatan. Masalah pengangkatan ini waktu dulu dan waktu sekarang kan lain. Maka karena itulah cara-cara pengangkatan yaitu sebagai berikut. Nomor 1, dipilih langsung oleh umat Islam. Yang nomor 2, diusulkan oleh khalifah yang sedang menjabat. Yang nomor 3, dipilih melalui
perwakilan. Yang terakhir dipilih oleh perwakilan sebagian besar umat Islam. Lah itulah saya mengulang kembali seperti ini supaya ada kecocokan yang ada dalam buku. Takut yang minggu lalu itu tidak cocok, maka apabila salah dan tidak cocok itu bisa kamu usulkan dengan buku yang telah kita pegang itu. Nah itulah nanti yang menjadi tugas kamu semuanya. Baru kita mengisi daripada halaman-halaman dan berikutnya ini seperti aktivitas 1, aktivitas 2, dan aktivitas 3. Nanti buku LKS-nya akan saya koreksi semuanya. Apabila tidak diisi, walaupun bagaimanapun ini merupakan kewajiban seperti ulangan. Nah inilah untuk saya mengulang yang buku ini. Maka satu kali lagi saya harapkan kamu semua bisa mengisi dari buku-buku yang akan kita kumpulkan nanti sebagai tugas dan ulangan, selain daripada ulangan-ulangan yang diadakan oleh sekolah di MAN 3 ini. Nah itulah yang saya ulang. Dengan demikian, maka apa yang telah disampaikan minggu yang lalu itu merupakan pertemuan yang pertama serta berikutnya, dan inilah pada pertemuan hari ini supaya kamu ini bisa ngecek sendiri dan sesuaikan dengan buku yang ada. Itulah sekedar penyampaian saya pada hari ini supaya diperhatikan kita masing-masing di kelas 12 ini. Mudah-mudahan dalam penyampaian yang ada dalam buku ini kita bisa bermanfaat semuanya. Sekian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.